Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang diberkati Allah, ibarat peribahasa, nila setitik, rusak susu sebelanga. Begitulah perumpamaan kita dalam menyikapi berbagai peristiwa dalam kehidupan ini. Satu persoalan yang kita hadapi menutupi segala kenikmatan yang Allah beri. Ketika satu persoalan menimpa diri kita, seolah-olah tidak ada nikmat yang Allah anugerahkan. Padahal nikmat Allah jauh lebih banyak, melebihi persoalan yang kita hadapi. Dan sekalipun Allah menimpakan persoalan kepada kita, tidak semata-mata keburukan yang Allah kehendaki, tetapi banyak kebaikan yang Allah rahasiakan di balik itu. Meskipun ketika persoalan menimpa, kita belum menyadari apa rahasia di balik itu. Ketika persoalan itu tengah terjadi atau telah berlalu, kita baru menyadari kenapa Allah menimpakan persoalan itu kepada kita. Itulah yang disebut dengan hikmah, seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 269. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan barang siapa yang diberi hikmah, maka sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak mengambil pelajaran dari firman Allah kecuali orang-orang yang berakal. Kaum muslimin yang diberkati Allah, pada ayat di atas dua fi'il yang hampir sama bentuknya, yaitu yu'ti di awal ayat atau kalimat pertama, merupakan fi'il mudhari' ma'lum atau kata kerja bentuk sedang yang aktif, bermakna dia memberikan. Sedangkan yu'ta di kalimat kedua merupakan fi'il mudhari' majhul atau kata kerja bentuk sedang yang pasif, bermakna dia diberi. Bentuk fi'il yang maklum seperti yu'ti mengandung makna bahwa pelakunya diketahui atau tidak tersembunyi. Pelaku pada fi'il mudhari' maklum tersebut adalah huwa atau dia, yang mengacu pada Allah. Dari sini kita bisa pahami bahwa Allah yang mempunyai hak untuk memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Hikmah adalah pengetahuan tentang rahasia suatu peristiwa dan mengambil pelajaran darinya. Segala kejadian atau peristiwa, termasuk persoalan yang menimpa kita, ada rahasia di balik itu. Rahasianya baru Allah berikan kepada kita ketika kita melihat persoalan itu dengan hati yang lapang dan pikiran yang jernih. Dan biasanya hati kita lapang dan pikiran kita jernih pada saat persoalan itu sedang terjadi atau telah berakhir. Namun ketika persoalan itu baru terjadi, kita seringkali terbawa emosi dan kemarahan karena kondisinya tidak seperti yang kita inginkan, yaitu enak dan nyaman. Seperti dahulu
ketika kami menimba ilmu di pesantren Gontor, banyak peraturan yang kami tidak sukai, seperti pemberlakuan berbicara pekan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Bahkan kami dilarang untuk berbicara bahasa Indonesia, apalagi bahasa daerah. Kami langsung dapat hukuman. Meskipun kami tidak lancar di awalnya, namun karena terpaksa kami ikuti peraturan tersebut. Setelah tamat dari pesantren, kami baru menyadari bahwa betapa pentingnya kemampuan dalam menguasai bahasa, baik Arab maupun Inggris. Begitu juga persoalan yang kita hadapi saat ini, wabahnya virus corona, sehingga kita harus banyak berdiam di rumah. Ternyata banyak hikmah atau rahasia di balik itu. Sudah banyak disampaikan hikmahnya, namun yang paling terasa adalah kita punya lebih banyak waktu untuk beristirahat di rumah dan berkumpul bersama keluarga, serta terhindar dari kemacetan yang sehari-hari kita temui di jalan. Hasilnya, udara jadi bersih dan langit jadi biru karena banyak kendaraan yang juga ikut parkir di rumah, tidak mengeluarkan polusi. Belum lagi tempat-tempat maksiat juga jadi sepi pengunjung karena takut tertular virus kalau mendatangi tempat orang berkumpul. Begitulah cara Allah mengatur dan mengembalikan semesta alam ini ke posisinya yang baik, sehingga kita bisa menikmati keteraturannya dan keindahannya. Dan barang siapa yang diberi hikmah menggunakan fi'il mudhari' majhul atau kata kerja bentuk sedang yang pasif, yaitu yu'ta, bermakna dia diberi, menandakan bahwa hikmah atau pengetahuan rahasia suatu peristiwa itu diberikan Allah, bukan kita yang menemukannya sendiri. Sekali lagi, bahwa rahasia suatu peristiwa baru Allah berikan kepada kita ketika kita melihat persoalan itu dengan hati yang lapang dan pikiran yang jernih. Dan barang siapa yang diberi hikmah, maka berarti dia telah diberi kebaikan yang banyak. Berbeda dengan yu'ta yang merupakan fi'il mudhari' majhul, sedangkan utiya merupakan fi'il madhi majhul, maka artinya dia telah diberi. Penggunaan fi'il madhi bisa menunjukkan suatu pekerjaan yang telah terjadi, namun bisa juga dipahami suatu kepastian ketika pekerjaan itu belum terjadi. Apalagi fi'il madhi majhulnya utiya didahului harf taukid, yaitu qad, menandakan bahwa pekerjaan yang belum terjadi pasti akan terjadi. Artinya, barang siapa yang diberi hikmah, maka pasti dia telah diberi kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak itu berupa keberuntungan, baik di dunia ini maupun nanti di akhirat kelak. Namun yang Allah beri hikmah itu adalah orang-orang yang mempunyai akal, dan mereka mau menggunakan akal mereka untuk berpikir dan mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa yang mereka maupun orang lain alami, atau disebut dengan ulul albab. Semoga kita termasuk di antara hamba-hambanya yang terus menggunakan akal untuk berpikir dan mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa, sehingga Allah beri hikmah dalam menjalani kehidupan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.